Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa qalban khashi'an. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sambil kita niat i'tiqaf, kembali kajian kita malam ini halaman 12 tentang rukun 13. Adapun rukun 13 itu hendaklah dibagi oleh orang sembahyang kepada 3 bahagi. Ini setelah dilihat sisi syarat yang lalu, 3 juga dibagi, rukun 13 dibagi 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Dari 13 ini juga dibagi 3 dalam kategori, dalam sisi pandang untuk memahami 3 ini. Yang pertama ilmun. Jadi agar sah dalam melakukan ibadat itu harus segala gerak-geri itu harus kita ketahui, jangan kebetulan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan itu harus kita ketahui. Umpama orang bertanya, apakah rukuk itu sujud atau sunat? Apakah Fatihah itu wajib atau sunat? Kita harus paham betul bahwa ini Fatihah adalah wajib. Kalau sesuatu yang wajib tentu tidak boleh ditinggalkan, karena definisi wajib ma yusabu ala fi'lih wala yu'aqabu ala tarki. Dalam pemahaman umum, pe yang tapu buatnya bertatepu. Tanyang legau. Hanyan kana rukun, pe hukum rukun wajib. Nyan kana sujud sunat. Buka baca takbir wajib. Takbir intiqalat sunat. Mana takbir intiqalat? Berpindah dari satu rukun ke rukun, kalimat ini menjadi sunat, perbuatan itu menjadi wajib. Jadi segala gerak-geri itu harus kita pahami. Kedua, sama. Kenapa disebut sama tadi? Sama itu adalah mendengar, karena di dalamnya terjadi rukun qauli. Yang namanya rukun qauli, seluruh pembacaan itu harus didengar oleh kuping si musalli. So si musalli urang salat, seandai tak baca Fatihah itu harus jelas huruf Fatihah. Jadi hanjit dalam angan-angan, hanjit dalam bayangan, hanjit dalam kalimat tidak jelas. Jadi harus terdengar, harus sama. Jadi semua bacaan harus didengar oleh kuping sendiri. Ketiga, basar. Kenapa basar itu menjadi persoalan di dalam rukun 13? Karena terjadi rukun fi'li. Kalau tadi ilmun itu adalah masuk dalam rukun qalbi. Kalau basar maknanya melihat, bisa dipandang. Malamnya kena pertanyaan, pada tepu atau man antara punggung ngoleh katanteng. Ya. Kena panca indera, kanduh takalan. Jadi seandai takalan jelas antara ule dengan punggungnya santun. Hana panjang ule ya. Demikian tiba sujud. Syarat sujud, seluruh anggota tujuh berkenang bak sajadah. Yang manyang dapu miyup, yang miyup dapu mayang. Yang kenyan sujud, toh yang manyang ulai ya dapu miyup, berkenang bak sajadah. Yang miyup dah punggung jiat ke mayang. Maka waktu sujud antara punggung dengan ulai matang santun,
maka tidak disebut sujud, maka tidak terdapatlah rukun fi'li. Kejadiannya meta salat entrit dalam kamar kan bisa saja nak peratah ikut tak sujud ada peratahnya menantu di antara punggung mauleh anak sah sujud atau rung salat bagli gli antara mono. Jadi waktu ke sujud kena ule antara punggung kana cat mono kaku santun tidak sah sujud. Tabo. Maka rukun kalbi itu digantikan kepada ilmu, digantungkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebab sekalian perbuatan hati itu diketahui dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya mono dalam ilmu adalah hati. Jadi dalam hati niatnya harus jelas. Innama a'malu binniyah. Jadi ibadat baru bernilai, maka niat itu harus tepat sasaran. Faman hijratuhu ilallah dalam hadis. Ingin menuju kepada Allah, fa hijratuhu, maka lakukan bagaimana aturan Allah. Faman hijratuhu ila rasulih. Orang yang ingin hijrah kepada rasulnya, artinya mematuhi perintah rasulnya, lakukan sebagaimana perintah. Itulah disebut dengan sunnah kitabullah dan sunnah rasul. Jadi memang dalam kategori heblah tak ulang ikut ke bagi ada rukun kalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun kalbi syaratnya ilmu, yakin, harus benar-benar yakin nawaitunya. Olehnya di dalam rukun qauli syarat umumnya sama, wajib terdengar oleh kuping sendiri. Monya dalam bacaan Fatihah, huruf Fatihah harus habis terdengar. Monya bak tataran sunat, kake pada hukum sunat harus terdengar juga. Mahana mendapat pahala sunat. Yang ketiga basar, dapat dilihat. Itamang dalam rukun fi'li, artinya fi'li perbuatan itu bisa diukur, ada SOP, ada standar yang harus kita lakukan. Itulah ibadah rukun 13. Jadi yang menan laya di bawahnya muncul laya sebagai syarat dari rukun qalbi adalah ilmu, syarat dari rukun qauli adalah sama, syarat dari rukun fi'li adalah basar, bisa diukur. Basar ji bisa takalan, bisa diukur. Jadi kanduh ji manyang ule puhana, olehnya na benda yang melapik badha puhana, karena menyelapik dah hansip syarat sujud. Wati hansip syarat sujud gadahlah rukun fi'li. Wati gadah sabah rukun fi'li, gadah rukun heblah. Wati gadah rukun heblah, maka gadahlah rukun salat. Adapun rukun qauli, ingat makna rukun qauli yang ngebangsakan kepada kun, itu sangat tergantung kepada sama Allah Subhanahu wa taala, sebab sekalian perbuatan lidah itu didengar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha mendengar, maka dimulai daripada ukuran manusia didengar atau tidaknya. Jadi hanjita ke dengar Allah kan gedepa silun salat. Itu urusan Allah. Urusan lidah na tugas. Tugas lidah adalah harus dibaca sesuai dengan huruf, dan geliung harus didengar sebagaimana pendengaran suara lidah. Jadi nah hubungan. Jadi hanjitakeun keputu manta baca budi dengar Tuhan kan gedepa cip. Jadi kaplingnya berbeda. Kapling manusia melaksanakan tugas perintah, kita tidak masuk pada kapling Allah. Allah memiliki nilai perintah, tugas kita melaksanakannya, karena di sana
mengandung rukun apapun ibadat ta'abudi. Ta'abudi lagi gayu menanda buat. Ingat kedua, rukun qauli harus didengar seluruh bacaan. Ketiga, berikutnya adalah rukun fi'li. Makna fi'linya buat, ya. Itu digantungkan kepada basar Allah Subhanahu wa taala, sekalian perbuatan anggota kita dilihat basar Allah taala. Kemudian daripada sesudah diketahuikan rukun yang 13 itu, jika ada sembahyang itu fardu, maka hendaklah dihimpun rukun yang 13 itu kepada kasat ta'arat ta'in. Rukun 13 mana itamang adalah qalbi, hati. Dalam hati adalah niat. Dalam niat harus ada 3 unsur. Unsur pertama kasat, unsur kedua ta'arat, unsur ketiga ta'in. Artinya salat baru dianggap mendapatkan rukun qalbi jika di dalamnya ada 3 perkara: kasat, ta'arat, ta'in. Lengkap inilah baru sah sebagai rukun qalbi. Jika tidak terdapat 3 unsur ini, maka hilanglah rukun qalbi. Ketika hilang rukun qalbi, hilanglah rukun salat. Ketika hilang rukun salat, hilanglah ibadah salat yang mengandung makna inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Malam yang lalu telah kita bahas kepa fungsi salatnya, nyak dipujiuh bak buat kemungkaran, buat kuta, buat maksiat. Jadi punya salat ka betul haliruh buat maksiat, haliruh buat curang, haliruh buat yang gelarang. Mai tanya yang lego, hai kita mayang na go kita mucua pina lago. Nyen pe yang hana bere? Pe ayat yang hana bere atau salat yang hana bere? Moya salat tak pegah hana bere, ya murtadlah kita. Kenapa? Karena ayat Al-Quran tidak pernah salah, dia pasti kebenarannya. Dasarnya apa? Allah jamin dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam Al-Quran itu tidak ada cerita ragu, pasti. Lalu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 147 Allah tegaskan kembali. Kenapa kebenaran itu pasti? Karena kebenarannya bersumber dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah tidak ada cerita ragu di dalamnya, pasti dia. Nah, lalu mana ayat yang mengatakan bahwa urang kapai salat haliruh kemungkaran? Allah jawab dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dalam Al-Quran. Kepa salatnya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Menyamanan apa yang hana butui, ayat atau salat? Ayat sudah pasti benar, berarti salat kita nyo yang kalau bereh. Butui ba wudu, hana butui ba niat, butui ba niat, hana butui ba rukun qauli, rukun qauli butui, hana butui ba rukun fi'li. Nah, ini semua harus lengkap kebenarannya. Kebenaran pada syarat, kebenaran pada masyrut. Syarat sah salat suci. Puka bereh mensuci. Tarah inya kiban. Tarah kiban. Hukumnya sah. Mano junub kiban. Mam yanya hanasah kiban semayang. Ini kan persoalan, tak tahu bu, tapi imbas. Hanasah mano junub berstatus janabah, hanjit salat, hansah salat. Syarat salat suci daripada hadas kecil, wuduk betul. Syarat sah salat bersih dari najis.
Najisnya ada 3. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitah, ada najis mughalladhah. Najis mukhafafah adalah najis ringan, anak mit yang dalam perut umum 2 tun. Najis mutawasitah adalah najis sedang. Di dalamnya katanya, katanya, ia babah katanya. Ia babah yang tengut keluar wati tengut, nyan ibabahnya menajis. Siapa bandai kenang bak bantai. Kenang bak ulai, tak bedah dah temayang. Ulai ke menajis. Ia babah. Ia babahnya menajis cinging. Ia babahnya menyakenang bantai, Pulau Sumatera pegon. Ya. Cinging ia babah urang tengut. Budai nyan bantai beli Ramadan biasa ada cik. Nyan Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera. Intinya air liur itu adalah bernajis. Kenang bau yang boleh pegang. Kenang bau leh ya. Dan semayang hana darahnya. Hansip syarat. Paki. Nah, kejit perle merno bab najis. Monya najis mughalladhah. Dalam mutawasitah ni tamang termasuk tiga enankat dan seterusnya lah. Muntahnya najis, muntah, kan? Muntahnya najis, darah najis, nanah najis. Ceritanya tak makan ke darah angkut pagi, darah angkut najis, kan? Kau tak semayang, biasakan peng-peng yang kamu labu dengan darah angkut dan culok langkih, culok dan dompet, ya, biasa kan? Dan tak kebi. Jangan pakai syarat halat mana bersuci dari najis. Peng mana kamu najis madun kalebo celok dompet. Allahu akbar pakai. Nah, inilah dasar-dasar. Monya najis mughalladhah, nyan najis besar. Sumber ji anjing dan babi. Ka dijilat li anjing dan babi. Cara ji harus sama. Sebelum tak sama tidak disebut suci. Iban cara atas sama 3 dengan ia yang bercampur dengan tanah 6 kali dengan air yang mutlak, artinya air yang belum dicampur dengan apa-apa, baru disebut suci pakaian, suci tempat ibadat yang syarat. Untuk dalam bangkai beda dengan najis. Bulayamiyah suci. Ketika berpisah dengan tubuh disebut bangkai. Yang kengkau beda. Contoh, nyobak sajadah kita miya. Kengkau bulayamiyah tu. Bulayamiyah kenang baja. Tak salat berarti menanggung bangkai. Syarat sah salat suci dari bangkai. Tekedi anak kunci dari kulit rimuang. Binatang-binatang yang tidak sah penyembelihan, maka yang berpisah dengan dirinya itu disebut bangkai. Kulit rimuang yang jamun gebuh lagi bak takunya pun gading aja apa yang nah goyang lagi uke manok pun gading pun tabak gajah nah kan lagi bak gajah kan naik pun igo gajah pun baduk pun igo gajah gading gajah gading gajah nyan kan bangkai jid tame dalam salat pertanyaan ji. Sedangkan syarat sah salat suci dari najis dan bebas dari bangkai. Yang kan bangkai ibadah salat. Nah, ini persoalan cit yang harus dipahami. Memang ubud urusan ji, tapi imbasnya tinggi ya. Nyoko yang harus diperhatikan. Baru kembali kepada kasat darat tain menurut. Jadi menyamanan ketika katanya tidak berubah tingkah lakunya, salat tak lakukan secara kontinu dan istiqamah,
berarti ada masalah di dalam tataran salat, bukan ayat yang salah. Beda dengan orang kafir ketika meneliti ayat ini. Orang kafir dipegah Islam itu bohong, ayat itu bohong. Kenapa? Dia melihat ayat ini, pegah punya orang ka salat bahawa hanali kemungkaran. Itunya lewatnya. Yang temucuat orang Islam, yang semayang orang Islam sih, berarti ayatnya hana betul. Yang hana betul kan ayat. Orang salatnya hana tepat sasaran, hana sip syarat, hana lahi masyrut. Nyo ke yang harus damurna sebagai farduin agar ibadah salat kita nyo terima Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pokok masalah, rukun heblah ke bagi lah yang likut kali rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Itu dah ingat. Syarat rukun qalbi satu, segala gerak-geri yang kita lakukan harus jelas tujuannya, harus kita ketahui. Di dalam rukun qauli syaratnya seluruh bacaan itu harus didengar. Sedangkan rukun fi'li seluruh perbuatan itu bisa diukur atau bisa dilihat, disebutlah basar. Nyo leh macamnya baru kita nyo masuk dalam pemahaman salat dalam 13 rukun. Baru nanti niat yang pertama dari 13, dalam niat leboh unsur. Artinya baru dianggap sah niat unsurnya 3. Kasad, ta'rad, ta'in. Makna kasad menyengaja, makna ta'rad menyatakan fardukah, sunatkah, makna ta'in menyebutkan waktunya, zuhurkah, asarkah, maghribkah, dan seterusnya. Jadi macamnya watita niat dalam hati benar atayan, baru dianggap niat itu sebagai rukun salat yang pertama. Ya, inilah untuk malam ini. Yang nilai mungkin ada pertanyaan 1-2, silakan. Nanti penjelasan kasat taratain kita perdalam di depan nanti. Masa hana tadepu inti berat, inti ilmu hana tadepu nyan kata depu. Tatupu dro tebanga yang cara. Karena hakikat ilmiah hana tatupu kada depu. Umai lu merukan hana lun tepu kau tanya. Berarti kada depu yang cara. Maka ji orang buatnya mengetahui dirinya bodoh itu pintar. Karena hakikat ilmu adalah mengetahui. Pun mengetahui umai merukan hana lun tepu kau tanya. Kajarang. Jadi tak tepu draw terbangai kajarang. Karena mereka nak tepu. Kada tepu kajarang. Berarti ada peningkatan di dalam ilmu. Oh, kata tepu mesti jubujit. Hana. Dalam ilmu kan ada tahapan. Jadi baik gelisah, baik susah. Bertahap dia. Dalam istilah ilmu syariat, tadarruj, berproses dia. Ada tahapan-tahapan atau istilah bahasa pasar urengkeun step by step. Ya, bacu-bacu ana mungkin tiga. Yang penting tamurno nyan wajib. Melayang kalau kita pegah malam pun dalam ilmu meruno wajib. Jud hana wajib. Kiban murno wajib, ta murno bujud cajak beut nyan wajib. Tajak usaha bujud wajib. Wate hana jud nada usaha hana. Tugas kitanya gebi wajib menuntut. Kan wajib juga. Cuman sebangai-bangai orang mereka gedinga. Janji ke? Ya, pasti je. Hana je tiga, je becut-becut. Ya. Buka punah pertanyaan. Definisi pencuri adalah kan mengambil yang bukan hak. Yang definisi le yang tak orang pahami. Kiban orang itu kan istilah mencuri dalam salat. Definisi menyilah dalam bahasa Arab kan ta'rif wal mu'arraf. Dalam bahasa Indonesia diterjemah definisi.
Definisi ini adalah standar teori yang harus dipahami. Ketika masuk pada teori ini, maka yang instrumen baru jadi pertama. Apa itu mencuri? Mencuri itu kan mengambil yang bukan hak. Berarti apa yang dia lakukan dalam salat bukan pada posisinya, bukan pada perintahnya. Oleh temu cawa luar, yang tak mencuri cit. Tak puduk sesuatu bukan pada tempatnya. Yang istilah gekun artinya getanyo tengah posisi salat menghadap Allah. Pakan teringat holain, pakan teringat kerja pulain, tengah getanyo berhubungan dengan Allah, nah hubungan holain. Nah, yang gekun mencuri dalam salat. Lalu di dalam salat memang terjadi hukum makruh. Pemana makruhinan yang gayuhan ada buat wajib kata buat sesuai perintah. Haram melanggar aturan perintah. Luhu padu peut dan semayang limang haram. Luhu padu peut dan salat haram. Jadi dalam bahasa yang lain, melakukan perintah tidak sesuai dengan aturan perintah, terjadilah hukum-hukum berikutnya. Dalam hukum taklifi ada 5. Ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada haram, ada makruh. Perkara ini, sesuatu ini dapat dinilai menurut bagaimana geraknya seseorang. Pakan hana ne baca idon doa yang geyua, tak meninggalkan sunat, berarti makruh. Pakan ne pubut luhur rakaat, haram. Meninggalkan yang geyua, Fatihah, nah bismillah, hana baca bismillah, haram dalam pengertian hansip rukun salat. Maka di dalam salat nanti sunat bagi-bagi. Nah sunat hay'ah, nah sunat muakkad. Sunat muakkad adalah menyatabuh makna yang mudah terpahami. Sunat muakkadnya ada wajib. Dah sunat muakkad dalam salat kunut. Dan yang legop, menyahana baca kunut nasah salat sah. Cuman kiban hukum meninggalkan sunat muakkad. Ketika meninggalkan sunat muakkad sama lagi urung pajo buhan engkut. Bu ke pajo engkut hana sayur hana lauk pauk hana buto. Mangat bu. Hana mangat bu. Menyamanan perle dah baca kuno. Nya mangat bu. Cuman menyai perah legap. Hai nak sah ni pajo bu. Hana engkut sah. Cuman mekenang bu. Hansip unsur tuman bu. Walaupun katanya di Aceh sering kenyak dapat bu. Padahal le yu mengkut ngau yu bu kan. Bu 5 ribu, engkut 15 ribu. Cap lo bu tabam ko. Ko dah yu bu. Engkut sia ka mahal dah. Engkut geregak murah becu. Tapi dia banding yum engkut dengan yum bu sama hai. Mahai yum engkut, mahai yum lauk bau. Tapi pakan si gekun paju bu. Karena bunyan makanan pokok. Hana merata ada paju bu, mi hana engkut, hana gulai. Menancit orang salat tu boh, monya ke salat tu boh, hana ke baca kunut. Lagi orang paju bu, hana engkut, hana gulai. Cuman sah secara hukum. Ya. Olian menyangkut ayat innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Dalam hidup manusia ada namanya kualiti. Ya. Kualiti itulah kekuatan. Jadi menyak ibadat katanya kekuatan ubud, ipoh lihat lain. Menyak kekuatan raya, ipoh li ubud. Lalu yang ubud menang yang raya. Dalam sunnatullah lagi nyancit na benda yumji lumui tha mahai, lumui dua murah becut, lumui he murah lom. Benda sama nanji karena kualiti tahan lama.
Orang yang punya ilmu pengetahuan, ibadahnya mengandung tahan lama, maksiat tidak terjebak. Kenapa? Karena seluruh unsur yang tercerita dia pahami. Mak kualitinya tinggi. Orang yang ibadat tingkat awam, kualitinya rendah ketika nak ucap langsung ucap. Ya, yang jadi masalah. Ino ke ilmunya salah satu solusi untuk mencari kualiti dalam ibadah. Jadi ada kualitas dalam istilah bahasa umumnya, ada namanya kuantitatif, ada kualitatif. Nah kualitas, nah jumlah. Jumlah le ngan barang saboh. Yang saboh mahai nyan nanji kualiti. Benda le tapi harga le ata getanya yum saboh tagap nyan kepenan kuantitatif. Iban contoh sirau orang ke mato yum mato musa 2 miliar itanya tak mato cit yum mato 70 juta padu puluh boh mato kita yang merumpak sabah mato kau padu puluh boh atau tak kali sirtuh je lah yang mangan secara matematik yum mato katanya 100 juta sabo iga mata sabah cit tapi yum je 2 miliar padu puluh mata katanya yang merumpak nilai sabah mata kau padu apa? Wapuluh apa? Nah 20 boh mata sabah mata kau yang kekun kualiti berarti punya orang ibadat na ilmu agai mata mahai sabah mata tetap salat sama maka hanya takun hai puput daya abut teman loh kampur kacit dah nak abut kampur kacit dah malam kampur kacit berarti dia tidak paham mana kualitas mana kuantitas padahal dalam dunia nyata terbeda. Taruhlah masa tanya hana tak pahami pada mata tambang rumah kira orang lang kampung na rumah sabah yum rumah 5 miliar itanya nacit rumah sabah tuman itanya rumah tipe hana bantuan tsunami wate dah pula 60 juta padu boh rumah katanya nyak merumpak rumah gop 5 miliar padu boh payah pakai kalkulator rumah sama sabah kan punah sama hayum je ada jadi hanya takun luho peraka acit kepada abet dak malam dah kempu acit berarti kita tidak paham dalam dunia realita. Jadinya harus dah pahami dak pakaian menancit kita dah pakai baju saboh yum baju katanya 200 ribu kau okey lah kaget menurut katanya nah gop yum baju saboh nan tuduk 1,2 miliar gop saboh baju cuma yang tanya 200 ribu pada tuh boh baca yang tanya payah pakai kalkulator lah je cuman tanya hai tengku na baca dipna le bak para selebriti Nur Haliza penyanyinya nyanyi baca je 1,2 miliar Hotman Paris di Indonesia pada yum baca miliar si baca sabok man pada ubah tabah baca haji pada ubah baca dia tabah cik kan tapi yum kok beda yang mata balap pu mata yang balap bato balapnya ya yum nak 7 miliar yum mata mami katanya 7 miliar payah pegat lapangan bola daripada mata dia jadi artinya mindset katanya cara berfikir baikna dalam fikiran tu kepu tu malun dia berluh kempu cit dak malim dah kempu cit dak tanya awam kan pucit dak ganyan malim dah kan pucit yang baikna fikirannya karena di dalam dunia pengetahuan dia akan terbeda mana kualitas mana kuantitas. Jadi punya kuantitas jumlah je le punya kualitas sabah tapi berkualiti benar. Nyo yang ingin kita bicarakan adalah bagaimana salat itu berkualiti, bernilai. Nya mendapat makna firman Allah
inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nyoke perle ilmu pengetahuan. Kaji dalam kitabnya yang tengah tabut babnya ilmu tentang yang bagaimana salat yang benar. Kita mulai dengan mana leblah baginya. Buka yang lain. Kan saja kan menyengaja. Nyan madu matala mati. Malamnya kalau kita cerita kepa tayakeun usali fardal maghribi, usali fardal zuhri dan seterusnya. Lafaz niat itu untuk membantu niat. Dan yang legop menyahanakan usali tanya tadangnya semayang. Allahu akbar dalam hati tetapna kasat nasah salat sah. Cuman kepugeun usali nya membantu. Tamu naon. Seandai urang hana gekeun jeun. Di urang yang keun hajat da pegah salah karena yang perlu bantuan. Karena tingkat grade berbeda-beda. Grade itu juga sunatullah. Contoh. Urang luar Aceh gejak Aceh. Nyan tulisan-tulisannya wajib bagi kalian baik salah tak mau. Betul. Tajak ditulis Syiah Kuala Kapai Terapung. Bagi kita yang ini kepuyak tulis malam. Dah naik tulis berkata depan. Pertanyaan, apakah semua manusia sama? Kan pasti bertingkat-tingkat. Ada yang butuh, ada yang tidak. Bagi orang yang tidak butuh, jangan hina yang butuh. Jadi hanya takkan bukan usali nyohanalah hadis bid'ah. Dia tidak paham ilmu sunatullah. Sunatullah saja bertingkat-tingkat. Ada yang grid jet pegat tutua, ada yang grid tutua, ada grid gebuhnan tutua. Jadi gridnya beda-beda. Beda inilah yang harus kita cerna. Misalnya di dalam fikih kenapa ada mazhab? Ada Syafi'i, ada Hambali, ada Ahmad bin Hambal, ada Imam Maliki dan seterusnya. Banyak mazhab di dalam fikih. Cuman 4 mazhab ini yang masyhur. Mazhab itu banyak di dalam fikih. Nah, ada orang bertanya, kenapa perlu lagi mazhab? Apakah Al-Quran hadis tidak cukup? Bagi orang tertentu cukup karena dia paham Al-Quran hadis. Boh miejo baca Al-Quran hadis, gimana semayang? Gimana nak semayang? Maka Nabi menjelaskan wa aqimus shalah ayat diri kala salat. Karena di dalam Al-Quran geyu wa salat. Teman gimana salat? Gepubut terli Nabi, sallu ra'aitumuni usalli bi. Salatlah sebagaimana aku salat. Itu orang-orang yang hidup pada masa Nabi melihat Nabi. Pertanyaan berikutnya, urang yang hana udip zaman Nabi gimana semayang? Kan butuh kepada sahabat. Orang yang tidak hidup di zaman sahabat, dia hidup di zaman tabi'in, butuh lagi di belakangnya. Intinya tetap kepada Al-Quran dan hadis. Kita bertanya lagi, apakah 4 mazhab ini keluar dari Al-Quran hadis? Kan tidak. Kalau kita mampu menjenguk sendiri ayat Al-Quran hadis, silakan. Tapi jika kita tidak mampu menjenguknya, tentu harus kita tanya kepada orang lain kiban cara. Itulah namanya al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu waris Nabi, ulama itu juru bicaranya Nabi. Jadi ketika Rasul sudah tidak ada, siapa yang berbicara tentang hukum-hukum yang memiliki legalitas, yang sah dalam agama, itu kalau kita pelajari di dalam dunia ilmiah disebut dengan teori otoritas. Yang berhak berbicara agama adalah ulama. Maka Nabi berkata, al ulama warasatul anbiya, ulama itu waris Nabi. Maka ulama menjelaskan kembali kepada rukun 13. Meta yang legap, haina lah hadis rukun 13. Ya, kemudian lain tanya. Ada, cuma nama hana geboh. Le ulama geboh nama, nyak tak doa. Boka, tak tanya ini, boka. Nabi waktu ke salat nak niat, nah gebohna le ulama. Pertama niat.
Nabi waktu ke salat nak ke takbir, nah gebuhnan le ulama takbir. Ashaji kata Nabi pubojit pakan dah bergahana. Ulama gebuhnan ashaw ata Nabi. Nyo ke fungsi ulama ditabayun menjelaskan makna-makna firman dan makna-makna sabda. Lahirlah bahasa-bahasa yang tujuannya agar umat bisa memahami di dalam ibadah. Jadi kembali kepada ulama memberikan penjelasan agar dalam ibadah tepat sasaran. Gebuh trenan. Baru tak tanya yang ini. Mandu murung jiat ke pegat tua. Soale jiat pegat tua ngan tua. Karena mazhabnya kan isim makan, tempat berjalan. Zahaba asal kata fi'i madhi. Mazahib isim makan, tempat berjalan. Tempat jalan menuju Al-Quran dan hadis, maka butuh tangga, butuh jalan. Jadi yang mana jamun ketanya orangnya, jamun pegat jalan atau jamun jalan. Monya kira-kira dah pegat jalan ke roh silakan. Baik jalan ke? Nyo jalan road hana jalan kau mana tak kan masalah tu nah. Malamnya kalau tak singgung tentang fadilah Rajab, kalau Sya'ban, kalau Rajabnya kan heboh huruf ra rahmah, jim jaidun, ba birrun. Artinya orang yang beribadat dalam bulan ini itulah orang yang mendapat rahmat. Jaidun dia selalu mendapat dalam pintu hidayah, dalam pintu kebajikan. Sedangkan huruf ba adalah birrun, maknanya banyak kebajikan, 1/70. Jadi menyebutnya tabi ribai balahji 70 ribai. Dan ibadat sabar rakaat 70 rakaat. Itu kelebihan bulan Rajab. 3 hari kemudian masuk dalam bulan Sya'ban. Di Sya'ban ada 5 huruf, ada shin, ada ain, ada ba, ada alif, ada nun. Masing-masingnya makna. Shin syafa'ah. Orang yang ibadah bulan Sya'ban nyoku orang yang mendapat syafa'ah Nabi. Urungnya huruf in, idah, kemegahan. Maknanya orang akan terjadi popularitas, kemegahan dalam hidupnya dengan sebab ibadat bulan Sya'ban. Lian ada huruf ba. Ba adalah birun 1/700. Yang bulannya 70, bulan Sya'ban 700. Olian na alih. Alih namanya ulfa. Mana ulfa lemah lembut. Orang ibadah dalam bulannya, maka sifat lemah lembut, kasih sayang, keangkuhan akan hilang. Jadi urung-urung yang angkuh segala macam ibadat bulan ini. Terakhir huruf nun, Sya'ban. Nun adalah nurun wal hidayah. Artinya orang beribadah bulan ini adalah asbab mendapat pintu hidayah. Apa saja ibadah yang dilakukan dalam bulan ini, Rajab dan Sya'ban, seluruh aktivitas ibadat silakan berbuat. Puasakah, sedekahkah, tahajudkah, taubatkah, terserah, baca Qurankah. Jadi semua aktivitas ibadah itu sisi kelebihan, ya. Itu namanya fadilah Rajab dan fadilah Sya'ban, ya. Jadi nyo le malam trit ka puasa, kan? Ya punya nabut kan lega tu punya merumpak kan. Ya punya anak uji raya lah kan. Si jencana malam baru pakai cik tingkut kena goreng kut. Kau je kan. Jadi malam penutup menteri apa ramai je biasa punya kauri ramai orang ah. Ya titik ada kala punya roh engkut bakar. Ya ramai. Yang secara latini artinya sebenarnya yang tak inginkannya. Artinya syiar itu penting. Sebab waktu kita pegangnya orang kaitannya yang puacara, malahnya penutup ber. Jadi tergambar dalam pikirannya, berarti ada pengajian. Jadi bukan makanannya yang menjadi pokok, itu namanya momen. Inilah yang kurang dipahami oleh orang. Ketika ada kanduri langsung ikut, yang naik tepuk timpun. Bahasa-bahasa juga tak. Yang naik tepuk empun.
Padahal kanyan urang awai pegatnya, makanan itu kan salah satu momen untuk mengumpul manusia. Ketika manusia sudah berkumpul, visi misi agama dapat kita sampaikan. Itu intinya. Jadi baik langsung dengan kesimpulan, paninya itu pun makan-makan. Jadi bukan itu. Dalam agama ada nilai yang lain yang harus dapat. Baik karena waktu yang memisahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.